Halo, selamat siang kawan-kawan. Sudah saatnya bagi kita untuk mengatur sesi mengenai AKM pada tahun 2022. Jadi kita dikasih waktu mulai hari ini sampai tanggal 17. Nah, untuk itu kita mau mengatur dan kita masuk pada link ANBK. Ya, masuk dengan user yang ada dan silakan mengetik kode yang ada di bawah. Ya, pada bagian dashboard di sini ada pengumuman yang perlu kita perhatikan. Kita lihat pada bagian bawah, khususnya di catatan. Di sini ada tulisan pengaturan gelombang dan sesi pada geladi bersih tidak dapat diedit dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan AN utama. Jadi kita benar-benar memilih pada saat ini karena tidak bisa dirubah lagi jika pada saat sebelum pelaksanaannya. Jadi silakan memilih mau memilih sesi gelombang 1 atau gelombang 2 dan pemilihan sesinya. Oke sih, kita sudah mengerti di bagian dashboardnya dan pengumumannya. Kita masuk pada bagian asesmen nasional dan kita memilih yang pertama kita memilih komputer proktor. Kita memilih komputer proktor dan awalnya pada bagian ini kalau di sini kan sudah ada isinya ya. Pada awalnya sih ini kosong. Kita harus mengklik tambah dan di sini kita mengisi jumlah komputer yang kita isi. Nah, lalu kita di sini pilih ruangannya. Kita memakai berapa ruangan? Jumlah komputernya berapa ruangan? Misalnya ada 2 ruangan, berarti dikasih jumlah komputernya berapa begitu. Jikalau satu ruangan, lalu di bawah sini kita udah memilih ruangannya dan di bawah sini kita beri nama, kita kasih nama ruangannya. Misalkan ruang 1, ruang 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita tahu jumlah komputer ini? Kita harus kembali melihat pada data sekolah, yaitu pada bagian infrastruktur. Di situ ada tulisannya jumlah klien. Nah, jumlah klien itu harus sama dengan yang kita isi di sini. Kalau di sini tulisan saya, jumlah klien saya 24. Kalau kita isi di sini ada 30, maka dia nggak bisa mau. Maksudnya dia nggak mau approve. Nanti dia tulis jumlah komputer harus sesuai dengan yang diisi oleh sekolah, yaitu yang 24 tadi. Selanjutnya, ini udah beres, nanti ada tersimpan otomatis. Kita masuk pada pengaturan sesi. Nah, untuk pengaturan sesi, kalau jumlah muridnya banyak, ya silakan diatur. Ya, pengaturan sesi ini kalau di sini karena 45 siswa yang akan mengikuti tes AKM-nya, maka di sesi pertama saya kasih jumlah siswanya 22. Sampai di sini, ini sesinya. Di sini kita memilih gelombang. Nah, cara cepatnya kita harus menceklis setiap nama siswa. Nah, habis itu kita checklist semua sampai dengan jumlah sesinya ya. 20 tadi berapa ya? 22 ya. Kalau sesi keduanya itu 23 saya kasih. Ini 22 kita checklist. Ini cara cepatnya ya. Tapi ini udah selesai ya. Lalu kita memilih edit.
Nah, untuk pada bagian ID Proctor ini sudah otomatis ada. Lalu pada bagian gelombang kita memilih gelombang 1 atau gelombang 2. Dan ini harinya, sesi pelaksanaannya. Ini ada 2 hari kan. Atas dan bawah itu artinya menandakan 2 hari. Kalau kita memilih angka 1 pada hari pertama artinya yang sudah kita checklist ini yaitu siswa ini berada pada sesi 1 pada hari pertama. Kalau kita di hari kedua kita milih dia satu lagi, berarti siswa ini berada pada sesi pertama di hari kedua. Demikian dengan sebaliknya kalau kita memilih 2, misalkan kan di bagian bawah tadi kan di atas nomor 24, 23, 24 dan seterusnya. Berarti kalau kita memilih 2 artinya siswa tersebut berada pada sesi kedua di hari pertama. Demikian keduanya, yaitu siswa tersebut berada di sesi kedua pada hari kedua. Karena kan pelaksanaan ini kan berada 2 hari ya. 2 hari ada numerasi dan literasi gitu. Nah, setelah selesai kita memilih di sini, ini kan sudah ada gelombangnya, semuanya saya memilih gelombang 1 dan di sini ada batasnya. Ya, ini yang saya maksud yaitu sesi kedua pada hari pertama, ini hari pertamanya, dan sesi kedua pada hari kedua. Ini sesi pertama pada hari pertama, sesi pertama pada hari kedua. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai kita melakukan pengisian ini, kita pergi melihat cek kelengkapan data. Nah, biasanya kalau seandainya data kita belum lengkap, maka pada bagian status ini akan menyilang, ada tanda X dan keterangannya ada di samping. Keterangan itu dia kasih tahu bagian mana sajakah yang belum kita melakukan perubahan. Dan ini kita harus melakukan mengecek secara menyeluruh satu persatu seperti ini. Nah, setelah itu sampai di sini kita sudah aman kurang lebih, sehingga begitu kita ke komputer Proctor dan kita juga pergi ke kartu login, saya coba kasih lihat apa sudah ada perubahan. Saya nggak tahu apakah ini kartunya nanti yang dipakai atau bagaimana, kurang tahu. Nanti saya download setelah tanggal 18. Oke, itu saja cara mengatur sesi gladi bersih pada AKM 2022.